Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan beberapa informasi atau bocoran dari peserta SKB CPNS yang sudah melaksanakan ujian SKB khususnya untuk materi pedagogik. Dan sebelum ke pembahasan, jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru tentang bocoran-bocoran atau informasi soal SKB CPNS. Baik, untuk materi-materi SKB pedagogik yang keluar pada ujian SKB hari pertama dan hari kedua, yaitu tentang permasalahan murid di kelas dan solusinya, PTK, RPP, silabus, indikator, metode pembelajaran, dan lain sebagainya. Dan buat teman-teman yang belum melaksanakan ujian SKB, bisa jadikan ini pembelajaran untuk bekal ujian nanti. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Soal yang nomor 1, metode pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran. Guru harus menggunakan metode pembelajaran dalam setiap kegiatan pembelajaran. Metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran beraneka ragam agar metode yang digunakan tepat sasaran sehingga proses pembelajaran berhasil. Maka beberapa faktor harus menjadi pertimbangan guru dalam menggunakan metode tersebut. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh guru dalam menggunakan metode pembelajaran yaitu yang A, karakteristik siswa, materi pembelajaran, indikator. Kemudian yang B, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, indikator. Yang C, karakteristik siswa, materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikator. Kemudian yang D, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik siswa. Kemudian yang E, kompetensi dasar, materi pembelajaran, sumber belajar. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang B, yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan indikator. Kita lihat. Nah, jawaban yang betul ini adalah yang B, teman-teman. Jadi faktor utama yang harus diperhatikan, harus dipertimbangkan dalam menggunakan metode pembelajaran yaitu adalah tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan karakteristik siswa. Kemudian soal yang nomor 2, Bu Rina menemukan kasus kesulitan belajar yang dialami oleh siswanya ternyata disebabkan cara belajar yang salah. Langkah yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut adalah yang A, berikan kesempatan kepada siswa bersangkutan untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. B, tunjukkan akibat atau dampak cara belajar yang salah terhadap prestasi belajar. Yang C, ciptakan iklim sosial yang sehat antar guru dengan siswa di dalam kelas. Yang D, berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar. Yang E, ciptakan suasana yang kondusif sehingga tercipta kreativitas siswa. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang B, yaitu tunjukkan akibat atau dampak cara belajar yang salah terhadap prestasi siswa. Nah, di sini Bu Rina menemukan kasus kesulitan belajar yang dialami oleh siswa, teman-teman, ternyata disebabkan cara belajar yang salah. Nah, langkah yang tepat adalah kita menunjukkan akibat dari dampak belajar yang salah tersebut, teman-teman, terhadap prestasi. Kemudian soal yang nomor 3, seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang dilakukan oleh guru saat memilih materi pelajaran? Yang A, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Yang B, menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. Yang C, menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang D, melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang E, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntunan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang A, yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti,
kompetensi dasar dan indikator. Kita lihat di sini teman-teman, ini adalah langkah-langkah dalam memilih materi pembelajaran. Jadi teman-teman harus tahu yang pertama yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Nah, ini jawaban yang tepat yang tadi teman-teman. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Kemudian yang ketiga, memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian. Kemudian yang keempat, memilih sumber materi pelajaran sementara. Yang nomor 5, potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. Yang nomor 6, membantu tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Kemudian yang nomor 7, sangat bermanfaat bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang 8, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntunan lingkungan, alat, sumber, bahan, dan alokasi waktu. Yang nomor 9, bukan termasuk langkah-langkah memilih materi, tetapi prinsip dalam memilih materi. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Kemudian soal yang nomor 4, merumuskan tujuan pembelajaran dilakukan. Yang A, setelah menentukan SK, KD, dan indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun. Yang B, setelah mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Yang C, setelah menentukan materi pembelajaran yang akan digunakan. Yang D, setelah merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir. Yang E, setelah menentukan alat, bahan, sumber belajar yang digunakan. Nah, jadi merumuskan tujuan pembelajaran dilakukan setelah, yang betul adalah yang A. Kita lihat di sini. Nah, jawabannya A teman-teman. Setelah menentukan SK, KD, dan indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun. Nah, jadi untuk merumuskan tujuan pembelajaran ini dilakukan setelah menentukan SK, KD, dan indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun. Kemudian soal yang nomor 5. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategis pembelajaran yang tepat yaitu yang A, kooperatif, yang B, inquiry, yang C, problem solving, kemudian yang D, discovery, yang E, kontekstual. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah yang E, yaitu kontekstual. Kita lihat di sini. Jawaban E yaitu kontekstual. Kontekstual adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang E. Kemudian yang kooperatif ini adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis. Kemudian yang problem solving merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik. Kemudian yang inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen. Kemudian yang discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang E, teman-teman. Soal yang nomor 6, guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Yang A, saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Yang B, saya menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. Yang C, saya bekerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan media dan sumber belajar. Yang D, saya meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar berprestasi. Yang E, saya mengemukakan persoalan tersebut kepada beberapa guru dan tetap mengajar seperti biasanya. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah yang A. Kita lihat di sini. Jawaban A yaitu saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar yang mengaktifkan kegiatan belajar siswa.
Nah, itulah beberapa informasi atau bocoran-bocoran materi yang keluar dalam ujian SKB CPNS. Dan nantikan terus bocoran-bocoran kami berikutnya, yaitu atau informasi-informasi kami berikutnya yang keluar dalam ujian SKB CPNS di hari berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.